Halo, apa kabar? Ini adalah materi tentang penjadwalan CPU untuk bagian yang kedua. Pada video ini kita akan membahas 4 algoritma. Sebelumnya kita sudah membahas algoritma FCFS dan juga SJF, baik yang versi preemptif maupun versi non-preemptif. Kali ini kita akan membahas algoritma round robin, kemudian algoritma penjadwalan prioritas, kemudian multi-level queue scheduling, dan juga multi-level feedback queue scheduling. Yang pertama kita akan membahas algoritma penjadwalan round robin. Algoritma round robin ini merupakan algoritma penjadwalan yang mirip dengan algoritma penjadwalan FCFS. Tapi perbedaannya adalah pada round robin ini bisa dilakukan preemption untuk memungkinkan sistem bisa beralih di antara prosesnya. Pada algoritma round robin, setiap proses akan mendapatkan satuan waktu yang disebut sebagai waktu kuantum, atau di sini kita sebut sebagai Q. Biasanya rentang waktunya itu dari 10 sampai 100 milidetik. Kemudian, jika proses tersebut bekerja pada CPU lebih lama daripada kuantum waktu yang sudah ditentukan, maka prosesnya akan didahulukan dan kemudian akan dimasukkan kembali ke akhir antrian siap. Jadi, pada algoritma round robin ini, penjadwal akan memilih proses pertama yang ada di dalam antrian siap, kemudian mengatur timer untuk menginterupsi setelah 1 kali kuantum, dan kemudian prosesnya akan dikirimkan ke dalam prosesor. Ada 2 hal yang kemungkinan terjadi ketika suatu proses sudah masuk ke dalam inti prosesor. Yang pertama, kalau CPU barsnya lebih kecil daripada nilai kuantum, maka proses akan melepaskan sendiri CPU-nya dan kemudian dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Kemungkinan selanjutnya adalah kalau CPU barsnya lebih besar daripada nilai 1 kali kuantum yang sudah diberikan kepada proses, maka yang terjadi adalah timer akan mati yang mengakibatkan adanya interupsi, dan kemudian akan terjadi context switch di mana akan terjadi pertukaran antara proses yang ada di dalam CPU dengan proses yang ada di kepala antrian. Kemudian proses yang CPU barsnya melebihi dari 1 kali kuantum tadi akan dikembalikan ke dalam ekor antrian siap. Sekarang kita akan lihat contoh perhitungan round robin dengan time kuantumnya adalah 4. Misalkan ada 3 proses yang datang, yaitu P1, P2, dan P3 dengan bars time-nya P1 24, P2-nya 3, dan P3-nya itu 3. Dari Gantt chart-nya kita bisa lihat proses P1 yang pertama datang akan mendapatkan 4 unit pertama, atau di sini kita pakai milidetik ya, 4 milidetik pertama. Tetapi karena bars time-nya itu lebih dari time kuantumnya, maka P1 akan didahulukan dan diganti dengan P2 dengan bars time-nya 3. Karena P2 ini bars time-nya lebih kecil dari time kuantum, otomatis dia akan melepas CPU dengan sukarela karena sudah selesai dan dilanjutkan dengan P3. Setelah P3 selesai, karena bars time-nya juga lebih kecil dari time kuantum, maka yang terakhir di dalam antrian itu adalah P1 yang karena tadi keluar dari CPU dan kembali masuk ke dalam ekor antrian, maka dijalankan kembali dan dikerjakan. Selanjutnya untuk time kuantum selanjutnya P1 sampai di milidetik yang ke-30. Kemudian dengan hasil Gantt chart seperti ini, maka akan kita temukan
Waktu tunggu rata-ratanya itu adalah 5,66 milisecond. Di mana untuk waktu tunggu P1 itu adalah 10 dikurangi 4, karena waktu di awal P1 masuk duluan ya, dan dia menunggu kembali di milidetik yang keempat. Setelah itu untuk P2 waktu tunggunya adalah 4 dan P3 waktu tunggunya adalah 7, kemudian dibagi dengan 3. Kalau ada sekitar N proses di dalam antrian siap dan kuantum waktunya adalah Q, maka setiap proses itu mendapatkan 1/n waktu CPU dalam potongan yang paling banyak Q unit waktu sekaligus. Jadi kalau misalkan ada 5 proses dengan kuantum waktunya 20 milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan sampai 20 milidetik untuk setiap 100 milidetik. Dalam algoritma round robin ini tidak ada proses yang menunggu lebih dari N-1 Q unit waktu. Kalau kita perhatikan pada Gantt chart-nya ini, karena P1 itu burst time-nya melebihi dari time kuantumnya, maka pada Gantt chart-nya dibuat bentuknya adalah potongan waktu sesuai dengan time kuantumnya. Yang perlu kita perhatikan, jadi kalau di dalam round robin ini setiap suatu proses melewati time kuantumnya, maka dia akan melakukan context switch ulang, walaupun di dalam suatu antrian itu sisa satu proses itu saja. Oleh sebab itu, kinerja pada algoritma round robin ini sangat bergantung pada ukuran kuantum waktunya. Jika kuantum waktunya sangat besar, algoritma round robin ini bisa saja sama seperti FCFS. Kalau misalkan ada beberapa proses dan setiap proses itu burst time-nya lebih kecil dari time kuantumnya, sehingga mereka akan dijalankan secara berurutan sesuai dengan urutan pada antrian siap. Sebaliknya, kalau time kuantumnya sangat kecil, misalkan 1 milidetik, maka dengan menggunakan algoritma round robin ini bisa menghasilkan jumlah context switch. Misalkan seperti pada gambar, kita akan lihat ada satu proses dengan jumlah burst time-nya atau waktu prosesnya itu selama 10 unit. Kalau time kuantumnya itu 1, maka akan terjadi 9 kali context switch. Seperti kita lihat pada Gantt chart, setiap dia melangkah ke 1 unit waktu maka akan terjadi context switch. Kemudian kalau misalkan time kuantum yang diberikan adalah 6, maka akan terjadi 1 kali context switch karena prosesnya akan terbagi menjadi 2. Sedangkan kalau time kuantumnya itu adalah 12, maka otomatis tidak terjadi context switch karena prosesnya berjalan sampai selesai. Kalau terjadi kasus untuk satu proses ini ada banyak context switch atau dalam satu antrian banyak terjadi context switch, ini akan mempengaruhi eksekusi prosesnya. Jadi eksekusi proses juga akan melambat karena setiap kali context switch juga membutuhkan waktu. Jadi yang diinginkan di dalam round robin ini, kuantum waktu itu menjadi besar sehubungan dengan waktu context switch. Jika waktu context switch kira-kira 10% dari kuantum waktu, maka sekitar 10% waktu CPU akan dihabiskan untuk pengalihan konteks. Dalam implementasinya, sebagian besar sistem modern memiliki kuantum waktu mulai dari 10 sampai 100 milidetik. Waktu yang diperlukan untuk context switch biasanya kurang dari 10 mikrodetik. Dengan demikian, waktu context switch adalah sebagian kecil dari kuantum waktu. Waktu penyelesaian itu juga tergantung pada ukuran dari kuantum waktunya. Seperti yang terlihat pada gambar,
Untuk serangkaian proses P1, P2, P3, dan P4, waktu penyelesaian rata-ratanya tidak selalu meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran dari kuantum waktu. Kalau kita perhatikan, untuk kuantum waktu sama dengan 1, waktu penyelesaian rata-ratanya adalah 10 unit. Kemudian untuk kuantum 2, waktu penyelesaian rata-ratanya adalah 11,5 unit. Jika kuantumnya adalah 3, waktu penyelesaian rata-ratanya ternyata lebih rendah, ya, sekitar 10,75 unit. Secara umum, waktu penyelesaian rata-rata bisa ditingkatkan kalau sebagian besar proses menyelesaikan CPU bars berikutnya dalam satu kuantum waktu. Kalau misalkan diberikan ada 3 proses masing-masing, waktu penyelesaiannya adalah 10 unit waktu dengan kuantum 1 unit waktu, maka waktu penyelesaian rata-ratanya adalah 29. Jika kuantum waktunya adalah 10, maka waktu penyelesaian rata-ratanya menurun menjadi 20. Kalau waktu context switch-nya pun ditambahkan, waktu penyelesaian rata-ratanya akan meningkat, bahkan lebih untuk kuantum waktu yang lebih kecil, karena semakin banyak context switch yang diperlukan. Walaupun kuantum waktu harus besar dibandingkan dengan waktu context switch-nya, tapi tidak boleh terlalu besar. Karena kalau kuantum waktunya terlalu besar, maka penjadwalan round robin akan seperti saat menggunakan algoritma FCFS. Secara praktis biasanya diatur bahwa 80% dari CPU bars harus lebih pendek daripada kuantum waktunya. Sekarang kita akan membahas priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Pada penjadwalan prioritas ini, seperti namanya, proses yang didahulukan untuk menggunakan CPU adalah proses yang memiliki prioritas yang tertinggi. Skemanya adalah pada setiap proses akan diberikan nomor prioritas berupa bilangan bulat, dan kemudian CPU akan dialokasikan ke proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas tertinggi ini bisa saja nilai integernya yang terbesar atau terkecil, tapi untuk pembahasan ini kita anggap prioritas tertinggi adalah yang memiliki nilai integer yang terkecil. Kalau prioritas yang tertinggi yang didahulukan, maka penjadwalan akan bersifat preemptif. Tetapi kalau misalkan ada proses yang memiliki nilai prioritas yang sama yang dijadwalkan, maka proses ini akan dijadwalkan dalam urutan FCFS, atau seperti yang kita ingat, kalau FCFS itu sifatnya adalah non-preemptif. Faktanya, algoritma SJF adalah salah satu bentuk penjadwalan prioritas, di mana prioritasnya adalah kebalikan dari prediksi waktu bars CPU berikutnya, di mana semakin besar CPU barsnya, maka semakin rendah prioritasnya, dan begitu juga sebaliknya. Sekarang kita akan lihat contoh algoritma penjadwalan prioritas. Misalkan ada rangkaian proses dari P1 sampai P5. Kelima proses ini tiba pada waktu 0 milidetik dengan urutan P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian panjang CPU barsnya masing-masing itu adalah 10, 1, 2, 1, dan 5 milidetik. Dengan prioritasnya tertera seperti pada tabel, maka urutan eksekusinya akan bisa kita lihat pada Gantt chart berikut. Yang pertama kali dieksekusi adalah P2 karena dia memiliki prioritas tertinggi yaitu 1. Kemudian dilanjutkan dengan P5, setelah itu P1, P3, dan P4. Waktu tunggu rata-rata yang dihasilkan
oleh kelima proses ini adalah 8,2 milidetik. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menentukan prioritasnya. Prioritas ini dapat ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal ini ditentukan menggunakan bisa beberapa kuantitas atau nilai ataupun kuantitas yang bisa diukur seperti batas waktu, kebutuhan memori, jumlah file yang terbuka ataupun rasio rata-rata dari I/O bars terhadap rata-rata CPU barsnya. Kalau secara eksternal ini biasanya ditentukan oleh kriteria di luar sistem operasi yang ini biasanya bersifat politis, seperti misalkan kepentingan prosesnya, jenis dan jumlah dana yang dibayarkan untuk penggunaan komputer, atau departemen yang mensponsori pekerjaan dan juga faktor lain. Penjadwalan prioritas ini bisa bersifat preemptif ataupun non-preemptif. Ketika sebuah proses tiba di antrian siap, prioritasnya akan dibandingkan dengan prioritas dari proses yang sedang berjalan. Kalau proses yang baru tiba ini prioritasnya lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka ia akan didahulukan dan diganti dengan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi. Ini kalau kita pakai algoritma penjadwalan prioritasnya yang preemptif. Kalau pakai yang non-preemptif, ketika tiba proses baru di antrian siap, walaupun prioritasnya lebih tinggi, tapi tidak akan mendahului proses yang sedang berjalan. Ia hanya akan dijadwalkan atau ditempatkan di kepala antrian siap. Masalah utama dari algoritma penjadwalan prioritas adalah pemblokiran tidak terbatas atau sering disebut sebagai starvation. Kenapa disebut sebagai pemblokiran tidak terbatas? Karena proses yang siap dijalankan tetapi menunggu CPU bisa dianggap sebagai diblokir. Algoritma penjadwalan prioritas ini bisa saja membuat beberapa proses yang memiliki prioritas rendah akan menunggu tanpa batas waktu. Dalam sistem komputer yang memiliki banyak muatan, aliran proses yang berprioritas tinggi yang stabil bisa mencegah proses yang berprioritas rendah untuk mendapatkan CPU. Yang terjadi bisa saja proses tersebut akhirnya dijalankan ketika sistem akhirnya dimuat dengan ringan, atau sistem komputer pada akhirnya akan crash dan kehilangan semua proses yang memiliki prioritas rendah yang belum selesai. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan melakukan aging atau meningkatkan prioritas proses seiring dengan berjalannya waktu. Jadi seperti umur manusia yang bertambah tua, seiring berjalannya waktu, prosesnya yang ada di dalam antrian di sini akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan ada proses yang berkisar antara prioritasnya 1 sampai dengan 4, maka secara berkala sambil menunggu prioritasnya akan ditingkatkan sampai akhirnya proses yang terakhir yang dieksekusi. Solusi yang lain adalah dengan mengkombinasikan algoritma round robin dengan penjadwalan prioritas. Dengan kombinasi penjadwalan prioritas dengan round robin, sistem akan mengeksekusi proses dengan prioritas tertinggi dan menjalankan proses dengan prioritas yang sama menggunakan penjadwalan round robin. Misalkan ada rangkaian proses yang terlihat seperti pada tabel dengan bars time dan prioritasnya, dan diberikan time quantum sama dengan 2 untuk proses yang menggunakan round robin. Maka yang terjadi adalah
Karena proses P4 memiliki prioritas tertinggi, maka akan dijalankan sampai selesai. Proses berikutnya yang memiliki prioritas tertinggi ada P2 dan P3. Karena kedua proses ini memiliki prioritas yang sama, maka akan dijalankan secara round robin dengan time quantum sebesar 2. Maka akan dijalankan bergantian sampai selesai P2, P3, P2, P3 dan seterusnya sampai di milidetik ke-20. Selanjutnya, prioritas tertinggi yang akan dijalankan adalah P1. Kemudian dilanjutkan dengan P5 dan kemudian diulang lagi P1 dan P5. Karena P1 dan P5 ini memiliki prioritas yang sama, yaitu 3 ya. Jadi demikian caranya untuk menghindari aging dengan cara mengkombinasikan algoritma penjadwalan prioritas dengan round robin. Sekarang kita akan membahas penjadwalan antrian bertingkat atau multi-level queue scheduling. Kalau pada penjadwalan prioritas dengan round robin, semua proses bisa ditempatkan dalam satu antrian yang sama, dan nanti penjadwal akan memilih proses dengan prioritas tertinggi untuk dijalankan. Pada penjadwalan antrian bertingkat, antrian siap itu terdiri dari beberapa antrian. Antrian ini dipisahkan untuk setiap prioritas yang berbeda. Karena dalam praktiknya, seringkali lebih mudah untuk memiliki antrian yang terpisah untuk setiap prioritas yang berbeda, dan penjadwalan prioritas hanya menjadwalkan proses dalam antrian dengan prioritas yang tertinggi. Pada penjadwalan bertingkat ini, proses yang memiliki prioritas yang sama juga akan dijalankan secara round robin. Dalam bentuk yang paling umum dari pendekatan ini, prioritas ditetapkan secara statis untuk setiap proses, dan sebuah proses tetap berada dalam antrian yang sama selama durasi runtime-nya. Algoritma penjadwalan antrian bertingkat juga bisa digunakan untuk memisahkan proses menjadi beberapa antrian terpisah berdasarkan jenis dari prosesnya. Misalkan pembagiannya dibuat antara proses foreground atau proses interaktif dan proses background atau biasanya batch proses. Kedua jenis proses ini memiliki persyaratan waktu respon yang berbeda, sehingga mungkin memiliki kebutuhan penjadwalan yang berbeda juga. Selain itu, proses foreground mungkin memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses background atau proses batch. Antrian yang terpisah bisa digunakan untuk proses foreground dan juga background, dan setiap antrian mungkin memiliki algoritma penjadwalannya sendiri. Misalkan algoritma penjadwalan antrian bertingkat memiliki 4 antrian ya, dengan urutan prioritasnya yang tertinggi adalah antrian untuk proses real time, untuk proses sistem, proses interaktif, dan yang terendah adalah untuk proses batch. Setiap antrian memiliki prioritas mutlak atas antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Jadi, proses real time ini punya prioritas yang tertinggi di antara semua proses yang ada di bawahnya. Jadi, tidak ada proses yang bisa berjalan pada antrian untuk proses batch sebelum semua antrian yang prioritas di atasnya itu kosong, seperti real time, proses sistem, dan interaktif. Kalau proses interaktif memasuki antrian siap saat ada proses batch yang sedang berjalan, maka proses batch ini akan didahulukan oleh proses interaktif.
jadi proses batch harus menunggu dulu. Kemungkinan lain yang bisa dilakukan adalah dengan membagi waktu di antara antrian. Misalkan, setiap antrian mendapatkan bagian waktu tertentu dari waktu CPU yang kemudian akan dijadwalkan di antara berbagai prosesnya. Misalkan, untuk kasus kalau ada 2 antrian, yaitu antrian untuk proses foreground dan background. Antrian foreground dapat diberikan 80% dari waktu CPU untuk penjadwalan round robin di antara proses-prosesnya, sedangkan antrian background menerima 20% CPU untuk diberikan kepada proses-prosesnya dengan menggunakan algoritma FCFS. Yang terakhir, kita akan membahas algoritma multi-level feedback queue scheduling atau penjadwalan antrian umpan balik bertingkat. Biasanya, ketika algoritma penjadwalan antrian bertingkat digunakan, proses secara permanen ditugaskan ke antrian ketika mereka memasuki sistem. Jika ada antrian yang terpisah untuk proses foreground dan background misalnya, proses tidak berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, karena proses tidak mengubah sifat foreground atau backgroundnya. Pengaturan ini memiliki keuntungan dari overhead penjadwalan yang rendah, tetapi tidak fleksibel. Untuk penjadwalan antrian umpan balik bertingkat, sebaliknya mengizinkan sebuah proses bisa berpindah di antara berbagai antrian. Idenya adalah untuk memisahkan proses sesuai dengan karakteristik dari CPU barsnya. Jika suatu proses menggunakan terlalu banyak waktu CPU, maka proses tersebut akan dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Dengan demikian, proses yang menunggu terlalu lama dalam antrian dengan prioritas yang lebih rendah dapat dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk aging untuk mencegah terjadinya starvation. Dan penjadwalan antrian umpan balik bertingkat ini ditentukan oleh beberapa parameter seperti jumlah antrian, algoritma penjadwalan untuk setiap antriannya, metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus memutakhirkan suatu proses, metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menurunkan suatu proses, dan metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana yang akan dimasuki suatu proses ketika proses tersebut membutuhkan layanan. Sebagai contoh, misalkan ada 3 buah antrian yaitu Q0, Q1, dan Q2. Masing-masing antrian ini punya algoritma yang berbeda-beda. Antrian Q0 dan Q1 dijadwalkan dengan menggunakan algoritma round robin dengan waktu kuantum yang berbeda, yaitu 8 untuk Q0 dan 16 untuk Q1, dan juga untuk antrian Q2 menggunakan algoritma FCFS. Skema yang terjadi adalah scheduler terlebih dulu mengeksekusi semua proses yang ada di antrian 0. Hanya ketika antrian 0 kosong, barulah antrian pada Q1 akan dieksekusi. Demikian juga proses yang ada di dalam antrian Q2 akan dieksekusi hanya jika antrian 0 dan 1 sudah kosong. Kalau ada sebuah proses yang datang untuk antrian Q1 akan mendahului proses yang ada di dalam antrian Q2. Sebuah proses dalam antrian Q1 akan didahului oleh proses yang datang untuk antrian Q0. Jadi misalkan ada sebuah proses P1 yang memasuki antrian Q0, maka P1 ini akan diberikan kuantum 8 karena antrian Q0 ini menggunakan algoritma round robin. Ketika P1 ini
menjalankan prosesnya di dalam CPU dan membutuhkan waktu lebih besar daripada kuantum yang diberikan, maka P1 akan dipindahkan ke ekor antrian Q1. Dan jika Q0 ini kosong antriannya, maka selanjutnya yang dieksekusi adalah di antrian Q1, di mana akan diberikan atau dialokasikan CPU ke kepala antrian yaitu P2 dan diberikan kuantum sebanyak 16 milidetik. Jika tidak selesai, maka akan didahulukan oleh proses yang ada di belakangnya yaitu P3 dan P2 akan dipindahkan ke antrian Q2. Proses P2 ini baru bisa dijalankan sampai antrian di Q1 dan Q0 ini sudah kosong. Dan yang terakhir, P2 akan dijalankan di CPU dengan menggunakan algoritma penjadwalan FCFS. Jadi demikian proses yang terjadi pada algoritma penjadwalan antrian umpan balik bertingkat atau multi-level feedback queue scheduling. Dan demikian pembahasan kita tentang algoritma-algoritma penjadwalan. Sampai jumpa pada materi yang lain.